Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semangat ya. Ya. Kita akan mulai belajar ya. Sebelumnya boleh kelas untuk mungkin doa. Ista'inna Adua qabla bidatikas A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni wazidni ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Afia Ipina, Alifa Amatul, Al-Farid, Atia Raihana, Aulia Hafiza, Kalista Delicia, Kalista Syakira Putri, Fadilah Khairunisa, Faizan Nurista, Nisha Putri Ayat, Mezila Dewangi, Nararin Nursifa, Nashwa Hikmatul Hadir, Ipaci Hadir, Safira Kusuma dan Hadir, Siti Musitu Hadir, Syakira Ramadhani Hadir, Syifa Atalia Zalfa Hadir, Syifa Naila Suringat Tiara Fani Suraya Asma Fakradika Wajihatun Zakira Kirani Zara Ferdina Aluna. Terus semua di absen? Ya. Nah, pada hari ini kita akan mulai masuk pada materi tes cerpen. Sebelumnya kita membahas tentang materi apa? Teks berita. Teks berita itu teks tentang apa? Informasi yang bersifat faktual dan aktual. Kalau faktual itu nyata ya, fakta. Kemudian aktual itu terbaru, terkini seperti itu. Pada hari ini kita akan masuk kepada bab baru, yaitu mengenai teks cerpen. Nah, sebenarnya teks cerpen itu sudah kita kenal dari sejak SD, SMP ya, SMA. Jadi kira-kira dari kalian ada terbersih nggak? Kenapa sih teks cerpen harus kita pelajari di setiap jenjang? Ada nggak? Ya kan? Nah, teks cerpen harus ada dalam di SMP, di SD, di SMP, di SMA itu nama apa saja? Kira ada yang tahu jawabannya? Gak ada yang tahu? Karena berhubungan dengan fungsinya ya. Fungsinya itu yang pertama adalah bahwa cerpen ini bersifat edukatif, yaitu mendidik. Di dalam cerpen itu berisi nilai pendidikan yang bisa, pendidikan karakter ya salah satunya, yang bisa membuat karakter siswa-siswanya itu menjadi terarah. Kemudian juga di dalam teks cerpen ini adanya nilai moral. Nilai moral ini seperti budi pekerti, baik budi. Jadi kita ketika kita melihat cerpen, kemudian kita melihat ada tokoh baik, akibatnya dia akan menjadi seperti ini. Kemudian kalau dia menjadi tokoh buruk, dia akan berakibat
misalnya dia kena celaka atau seperti apa. Kemudian di dalam cerpen juga adalah sebagai refleksi kehidupan. Ya, kita bisa melihat bagaimana adanya konflik, kemudian bagaimana pemecahan masalah dari konflik itu. Jadi cerpen ini walaupun sederhana, tetapi memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk kita generasi muda, misalnya dalam memecahkan masalah, dalam melihat nilai-nilai dalam suatu cerpen yang bisa kita terapkan dalam kehidupannya. Ya. Nah, kenapa cerpen itu masih tetap eksis sampai sekarang ya? Mungkin nanti kelas 12 akan ketemu lagi teks cerpen ini. Jadi ambil sisi positifnya aja. Kenapa kita harus belajar ini? Mungkin karena ada alasan ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian jenis dan fungsi cerpen dengan tepat dan cepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangunan cerpen, yaitu unsur instruksif dan ekstrinsik. Dan yang ketiga ini mampu menunjukkan sikap empati, tanggung jawab, kritis dan menanggapi isi cerita. Nah, ini kegiatan nanti penugasan ya. Kemudian selanjutnya adalah kita mulai masuk ke pengertian cerpen ya. Sebelum kita melihat pengertian cerpen secara umum, kita perlu melihat pengertian cerpen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Al-KH, cerpen merupakan prosa pendek di mana kisah ceritanya ditulis secara fiksi dan fantasi. Jadi kita bisa masukkan ke dalam ciri ya, ciri cerpen. Yang pertama bersifat fiksi, dan fantasi. Ada yang tahu ini fiksi dan fantasi artinya? Tidak nyata ya. Ada imajinasi di dalamnya, ada berupa khayalan dari pengalaman. Kemudian yang kedua, menurut J.S. Galudu, cerpen adalah cerita pendek yang berfokus dan berkonsentrasi pada satu peristiwa atau alur kejadian pada peristiwa tersebut juga hanya mengisahkan satu. Jadi ciri yang kedua itu hanya berfokus pada satu alur. Dan satu tokoh. Dan juga biasanya hanya satu konflik dan satu irisan. Kemudian yang ketiga itu menurut Edgar Allan Poe, cerpen atau cerita pendek adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali dulu, kira-kira selama 30 menit hingga 2 jam. Kemudian satu hal yang sekiranya waktu membaca tidak mungkin dilakukan oleh cerpen. Mungkin agak sedikit tanya ya, kira-kira bedanya cerpen dengan novel. Kalau cerpen itu kita bisa ada cirinya nih, yaitu berfokus pada satu alur. Sedangkan kalau novel itu kompleks ya, alurnya bisa bercampur-campur dan juga tokohnya sangat banyak dalam novel. Jadi kita bisa masukkan dalam ciri ini, yaitu bisa selesai baca dalam sekali. Dari ciri-cirinya, kemudian dari pendapat ahli ini ada yang bisa menyimpulkan kira-kira kesimpulan apa itu cerpen? Ada? Pemahaman semua? Ya? Kita pendek? Betul ya? Nah, untuk lebih jelasnya,
Kata pendek adalah karya prosa puisi yang bersifat pendek, berfokus pada satu peristiwa atau alur dengan sedikit tokoh dan dapat dibaca dalam waktu singkat. Benar ya yang disampaikan kita. Kemudian cerpen ini menonjolkan imajinasi atau fiksi, fantasi orang disajikan secara padat dan jelas serta bertujuan untuk memberikan pesan yang kuat kepada ya. Paham? Kita lanjut ya ke fungsi tadi. Kita kan udah sedikit menyinggung dari awal tadi bahwa fungsi cerpen itu bersifat mendidik. Ya, salah satu di sini mendidik adalah didaktif, yaitu fungsi cerpen untuk mendidik. Tadi ada dalam bukan itu sekali itu ada nilai moral, nilai sosial budaya, bagaimana berinteraksi dengan tetangga, bagaimana berinteraksi dengan teman-teman, itu termasuk dalam fungsi didaktif. Kemudian yang kedua adalah fungsi rekreatif. Secara sederhananya aja rekreatif kan senang-senang ya. Jadi fungsi cerpen ini untuk hiburan saja. Misalnya kalau kita lagi senggang, kita lagi luang dan merasa sedikit bosan, maka kita mencoba untuk membaca cerpen untuk hiburan. Nah dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Kita lanjut. Ini kan tadi tambahan dari ciri ini yang sederhana, tokoh yang terbatas, pesan moral yang amanah dan gaya bahasa yang tegas. Beda dari novel. Nah kita masuk pada jenis-jenis cerpen. Yang pertama adalah cerpen mini. Dan cerpen mini itu ditulis antara 500 sampai 1000 kata. Biasanya kalau kita lihat cerpen mini itu ada di mading, ya. Biasanya itu ada cerpen ini. Kemudian cerpen ideal ditulis antara 3.000 sampai 4.000 kata. Ya kalau cerpen ideal ini cerpen yang biasa kita lihat misalnya di buku, buku pembelajaran itu ada cerpen ideal. Kemudian cerpen panjang. Cerpen panjang ini ditulis antara 4.000 sampai 10.000 kata. Nah kalau cerpen panjang ini biasanya untuk perlombaan ya, perlombaan kemudian untuk karya sastra, antologi, cerpen seperti ini. Ini adalah jenis-jenis cerita. Nah kita masuk ke unsurnya. Dalam cerpen itu ada unsur pemain yang dibangunkan supaya bisa dinikmati dan tersusun dengan yang pertama adalah tema. Tema itu adalah gagasan utama yang terdapat dalam cerpen atau ide ya. Jadi pesannya kepada seluruh dan Sekarang kita akan melanjutkan materi yang telah kita bahas tadi. Tapi sebelumnya kita tadi lupa ya SBP, jadi kita SBP dulu. Boleh berdiri semuanya? Boleh. Ya, press lagi. SBP-nya simple. Jadi nanti kalian ikuti tangan kakak. Nanti kalau di kakak kayak gini, kalian bukunya pelan. Kalau gini sedang, kalau gini kencang ya. Oke? Udah ya, siap ya. 1, 2, 3. Pelan. Bukunya ini konsisten gitu ya, jangan sampai jangan satu gitu. Jadi bukunya gitu. Oke? Siap ya, 1, 2.
ya. Kita lanjut materi, yaitu unsur cerpen. Yang pertama adalah tema. Tema itu adalah sebuah gagasan utama atau ide pokok dari suatu cerpen. Dan biasanya tema itu bersifat tersirat, tidak tersurat ya. Kalau tersirat itu biasanya kita harus baca secara keseluruhan supaya tahu tema apa sih yang terdapat dalam cerpen tersebut. Tema itu biasanya kayak persahabatan, kemudian keimanan kepada Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah alur. Alur itu jalan cerita yang membentuk cerita yang membentuk rangkaian cerita. Ada jenis alur maju, ya. Ada jenis alur mundur. Ada yang tahu alur maju? Tahu ya? Alur yang berurutan, tidak melompat-lompat. Sedangkan ada alur mundur. Alur Kalau alur mundur ini dia flashback ya, kadang dia masa lalu, kemudian masa depan, balik lagi ke masa lalu. Nah, yang terakhir adalah alur campuran. Yang ketiga campuran. Itu campuran antara alur maju dan alur mundur. Kemudian yang ketiga amanat adalah pesan moral atau nilai dalam cerita. Seperti fungsi tadi ada nilai moral, ada nilai budaya, nilai sosial, dan lain sebagainya. Dan juga nilai ini bersifat tersirat ya, tidak gamblang dijelaskan di dalam cerita cerpen tersebut. Kemudian yang keempat adalah tokoh. Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Dalam cerpen terdapat dua, ada tokoh utama dan tokoh pendukung. Ya. Tokoh utama. Dan juga di dalam cerpen atau novel ya, itu ada yang kita sering ketahui ada protagonis dan antagonis. Kalau protagonis itu biasanya tokoh utama ya, dan tokoh antagonis itu adalah tokoh yang menghadirkan konflik ya. Kalau yang kita ketahui mungkin tokoh antagonis yang jahat ya, dan tokoh protagonis itu yang baik. Tapi biasanya tokoh protagonis itu yang menentang dari tokoh utama, yaitu tokoh protagonis. Kemudian yang kelima adalah penokohan. Kalau penokohan itu adalah penggambaran watak atau karakter. Watak atau karakter. Kalau misalnya tokoh Andi, ini tokoh Andi, nah karakternya seperti apa? Karakter itu sifat ya, sifat yang dikeluarkan Andi, misalnya terlihat dari secara gamblang atau tidak. Misalnya dia suka mencuri, itu kan wataknya berarti tidak baik. Kemudian yang keenam itu ada latar. Ya, ada tahu latar biasanya latar tempat, waktu, suasana. Dan kalau di cerpen ini ada tambahan latar sosial masyarakat atau sosial budaya masyarakat. Karena berpengaruh ya, latar sosial pengarang, latar sosial masyarakat yang diceritakan dalam cerpen. Nah itu berkaitan juga dengan nanti unsur eksternal.
Kemudian yang terakhir adalah ekstrinsi. Yang ketujuh adalah sudut pandang. Sudut pandang, POV ya. Sudut pandang. Nah, kalau sudut pandang itu adalah cara pengarang menggambarkan tokoh. Biasanya ada aku itu kira-kira apa? Orang pertama ya. Orang pertama. Dan orang ketiga. Kalau orang pertama itu hanya terbatas hanya pada aku, saya. Sedangkan kalau orang ketiga dia serba tahu. Dia yang biasanya menguasai sudut pandang dari suatu cerita. Ya. Ada yang mau ditanyakan dari unsur cerpen? Belum? Kita ke unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik ini, yang tahu unsur intrinsik tadi dalam cerita, unsur membangun dalam cerita. Sedangkan kalau ekstrinsik dari dua cerita. Nah, untuk unsur ekstrinsik ini ada bahasa, latar belakang, dan yang lain. Yang pertama bahasa. Mengapa sih unsur bahasa itu menjadi pembangun dari suatu cerita? Ya karena bahasa itu memiliki ciri khas pengarang. Ya, misalnya pengarang itu lahir di Padang, ya, biasanya dia menggunakan bahasa Padang, kemudian menggunakan budaya Padang, ya itu berkaitan dengan latar belakang yang kedua. Latar belakang meliputi biografi, latar belakang pendidikan, kondisi psikologis, daerah asal, serta pengalaman saya di Arif Marang. Tadi ya, misal dia di Bengkulu, kemudian dia mengangkat cerita tentang kearifan lokal Bengkulu. Nah, itu berkaitan dengan latar belakang dari unsur cerpen. Kemudian nilai-nilai tadi ya sama kayak di amanat ini. Ada nilai agama, nilai sosial budaya, nilai moral, nilai ekonomi, nilai pendidikan, dan nilai ekonomi. Ya, sudah paham? Tidak ada yang bertanyakan? Belum? Oke. Kita lanjut ke penugasan berkelompok. Kelompoknya kita ini berapa ya? Coba kita hitung 1 sampai 4 dari kelas 1, 2, 1, 3, 4, ya, 1, 2. Ya, sekarang boleh berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Satu di sini, dua di sini, tiga di sini, empat di belakang. Ini kelompok dua, kelompok tiga kan dua. Kelompok tiga. Kelompok empat deh. Nah, jadi cara pengerjaannya itu ada petunjuknya ya.
yaitu untuk mengidentifikasi kelompok kepada kolom yang sudah tersedia, ya sudah bisa dilihat di belakang. Itu ada unsur intrinsik. Kita pelajari dulu lebih dalam tentang unsur intrinsik. Diskusikan dengan kelompok dan analisis unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita film ini. Lalu tulis hasil diskusi ini dalam LKPD yang ini ya. Jangan lupa nama dan kelompoknya ya. Salam ucapkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, sudah Kak. Sudah ya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi teman-teman semua. Siapa yang kira-kira yang mau berpresentasi? Kalau satu. Oke, kalau satu silahkan maju ke depan. Yang lain simak dan boleh mengajukan pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada siang hari ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan aku ada Atia Hanafi. Di sini kami mau mempresentasikan hasil dari LKPD yang baru saja kami kerjakan. Jadi di sini kita akan menganalisa unsur intrinsik yang kita dapatkan. Yang pertama itu ada tema. Temanya adalah perjuangan mewujudkan mimpi dan semangat bangkit dari kesedihan. Yang kedua ada tokoh. Tokohnya ada Arif, Pak Joko, sama ayahnya Arif. Penutupnya Arif itu anak penyayang dan bertekad. Yang kedua Pak Joko sebagai tokoh pembantu yang bijak dan perhatian. Dan ayah Arif tokoh tambahan sebagai sosok yang inspiratif. Yang keempat ada latar tempatnya itu di tepi sawah, kemudian latar waktunya sore hari menjelang malam yaitu senja, dan latar suasana tenang, haru dan bersemangat. Yang kelima ada amanatnya adalah jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Sudut pandang orang ketiga yang suka tahu dan alurnya alur maju. Itu saja yang bisa kami presentasikan dan kami buka sesi tanya jawab. Jadi kalian bisa bertanya ya guys. Silakan. Ya sih. Boleh ditanya. Jadi jawabannya kalian bisa lihat pada paragraf ketiga. Pada bagian aku mencoba menuliskannya Pak dan melanjutkan dengan tapi rasanya sulit, kata-kata itu tidak mau keluar, dan didukung pernyataan Pak Joko di paragraf selanjutnya yaitu paragraf 4, yaitu pada kutipan itu menunjukkan titik balik Arif bangkit dari keterpurukan. Berarti amanat atau nilainya itu kita nggak boleh putus asa atau kita nggak boleh berlarut-larut. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan bertanya. Juga kalimat yang menggambarkan tema tersebut. Boleh diulang? Tunjukkan kalimat yang menggambarkan tema tersebut. Jadi jawabannya tentu ada, yaitu cerpen ini menekankan pentingnya semangat, keikhlasan, penghargaan terhadap orang tua dan pembelajaran dari pengalaman hidup sebagai bekal untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Gitu. Cukup jawabannya? Cukup. Ini itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan juga sudah mendengarkan dengan baik. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira dari penjelasan dari kelompok satu tadi ada yang berbeda? Sama ya. Tapi kalau misalnya ada tema yang sedikit berbeda itu memang wajar ya, karena ada tema utama atau tema yang menjadi penunjang saja, ya wajar.
alurnya sudah jelas ya, alurnya maju dan urut, kemudian amanatnya juga sudah di secara tersirat kita bisa paham bahwa amanatnya adalah jangan terlalu larut dalam kesedihan. Tokohnya juga jelas ya, hanya Arif, kemudian Pak Joko dan juga ayahnya almarhum. Dan penokohannya bisa kita lihat juga bagaimana penulis menggambarkan karakter Arif tadi, Pak Joko dan almarhum. Kemudian latarnya juga sudah jelas ya, sudah tepat, dan sudut pandangnya sudah tepat juga. Sudut pandang. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Mau kembali ke kursinya atau di sini saja? Boleh kembali ke kursinya masing-masing. Sudah pada di pembelajaran. Nah, sebelum kita tutup, kita mau merefleksikan dulu pembelajaran. Kira-kira bagaimana? Teman-teman semua, apakah sudah jelas? Sudah ya. Kemudian ada yang mau menyimpulkan sedikit saja tentang pembelajaran hari ini? Sedikit saja. Apa itu cerpen? Maksudnya boleh silakan. Yang menunjukkan hasil imajinasi yang mampu mengenal moral baiknya budaya dan agama. Terus kemudian biasanya dihasilkan itu habis sekali dulu. Terus mungkin tadi yang kemampuannya kita kan dua, ada ekstremisme sama inklusif. Nah, itu ekstremisme itu adalah unsur-unsur yang di luar kan, sama ekstremisme itu adalah unsur yang Tepuk tangan dulu untuk pertanyaan sudah. Semoga teman-teman yang lain juga paham dan mengerti dan nantinya bisa diaplikasikan dalam pembelajaran selanjutnya. Nah, demikian yang bisa Mbak sampaikan. Boleh untuk ketua kelas di doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.